A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi radiya lanal Islam madina wa anzala ilaina kitaban muniran mubina nahmaduhu hamdal fuqara'i ilahihi huwa rabbunal ghaniyul hamid wa nashkuru lahu syukras sa'ilina min fadlihil mazid. La ilaha illa huwa rabbus samawati wa rabbul ardi dzul arsil majid fa'alu lima yurid. Wa sallallahu wa malaikatuhu wal mu'minuna ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi adhari tayyibina wa sahabatihil abraris sabiqin, amma ba'd. Ayah, bunda, dan abang kakak yang dimuliakan Allah, seringkali kita lebih banyak mengeluh daripada berusaha untuk mensyukuri dan menikmati keadaan. Misalnya, ngeluh dengan berkata, "Duh, Tuhan kok gak adil banget sih. Gue udah berusaha keras tapi gak ngasilin apa-apa. Katanya dia maha adil. Apanya yang adil? Ujung-ujungnya kita selalu memikirkan kesulitan-kesulitan hidup." Ada sebuah kisah tentang seorang musafir dengan seorang pelayan kesayangannya yang mengadakan perjalanan jauh. Dalam perjalanan itu, mereka membawa barang-barang berharga untuk dijual, seperti kambing, ayam jago, serta sebuah obor. Di sepanjang perjalanan, mereka berdiskusi tentang sifat Tuhan. Tuhan itu baik. Dia selalu menyertai kemanapun kita pergi, ujar si pelayan. Aku tidak yakin dengan apa yang kau katakan, tukas si musafir sinis. Menjelang sore, tibalah mereka di sebuah desa. Mereka berharap dapat beristirahat sejenak di desa itu. Namun sayang, tidak seorang pun yang bersedia menerima mereka. Penduduk di desa itu tidak mau menerima orang asing. Jadi, mereka mengusir musafir dan pelayannya. Mendapat perlakuan kasar seperti itu, musafir menggerutu. Benar kan kataku, Tuhan tidak menyertai kita? Buktinya, Dia tidak memberi kita tempat istirahat. Karena tidak ada tempat untuk beristirahat, maka musafir dan pelayannya terpaksa pergi ke tengah hutan yang letaknya tidak jauh dari desa. Sampai di sana, musafir itu memasang tenda lalu berbaring melepas rasa lelah. Si pelayan berusaha menghibur tuannya. Pasti menurut Tuhan, bermalam di tengah hutan ini merupakan yang terbaik bagi kita. Tidak lama kemudian terdengarlah suara binatang buas. Ternyata seekor serigala datang menerkam kambing milik sang musafir. Karena ketakutan, sang musafir pun lari dan memanjat pohon untuk menyelamatkan diri. Dari atas pohon, sang musafir berkata kepada si pelayan, "Masih beranikah engkau mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Kau lihat sendiri, Tuhan sudah membiarkan kita kedinginan di hutan ini. Tak hanya itu, Dia pun sudah membuatku rugi karena tidak dapat lagi menjual kambingku ke pasar." Pelayan yang bijaksana itu berusaha menenangkan majikannya. "Tuan, seharusnya bersyukur dan berterima kasih, karena jika serigala itu tidak menerkam kambing, Tuan dan akulah yang diterkamnya. Tuhan memang baik karena sudah melindungi kita dari maut." Musafir masih berada di atas pohon. Ketika hembusan angin kencang memadamkan obor, lagi-lagi musafir mengeluh. Bagaimanapun, baginya obor tersebut merupakan satu-satunya penghangat yang ia miliki di tengah cuaca yang begitu dingin.
Dengan sindiran sinis ia berkata, "Kelihatannya kebaikan Tuhan kepada kita begitu nyata di sepanjang malam ini." Keesokan harinya mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Ketika melewati desa yang kemarin mereka singgahi, mereka terkejut melihat keadaan desa yang porak-poranda. Setelah bertanya kepada para penduduk, sang musafir tahu bahwa semalam sekelompok perampok telah menjarah desa tersebut. Telah terbukti bahwa Tuhan itu memang baik. Jika semalam kita menginap di sana, barang-barang Tuhan yang berharga akan ikut dirampok. Dan kalau saja angin kencang tidak memadamkan obor, perampok-perampok itu pasti dapat melihat barang-barang dengan jelas lalu mengambil semuanya, ujar pelayan. Sang musafir tertunduk malu. Ia menangis karena sepanjang jalan ia hanya mengeluh dan menggerutu kepada Tuhan. Mengeluh hanya akan menguras tenaga dan membuang waktu kita dengan percuma. Menggerutu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan, justru malah menambah beban. Ketika sedang dilanda masalah, belajarlah untuk tetap bersyukur. Kata-kata positif memang tidak langsung mengubah keadaan, namun setidaknya kita memiliki suasana hati yang lebih baik. Hati dan pikiran yang tenang akan membuat pribadi kuat dalam menghadapi masalah apapun. Mungkin ada yang berkata, bila keadaan sedang kacau, saya tidak mungkin mengucapkan kata-kata yang baik. Bila tidak dapat berkata-kata yang baik, ada baiknya kita untuk tidak berkata-kata sama sekali. Diamlah, bukankah seringkali diam justru menyelesaikan segalanya? Belajarlah berdiam diri sejenak dan setelah itu lihat apa yang akan terjadi. Ingatlah selalu pesan Allah. Allah tidak menghendaki untuk memberikan kamu sesuatu beban yang berat, tetapi Ia berkehendak untuk membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu supaya kamu berterima kasih. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Sementara dalam surat yang lain, yakni dalam Quran Surat ke-94 Al-Insyirah ayat 5 dan 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan ada sebuah hadis qudsi yang berbunyi, aku tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Semua harapan, prasangka, dan hajat makhluknya bisa dilayani oleh kehendaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.